Shalom, kasih Kristus. Kalau saat ini di hari Jumat Agung ini kita bisa merekam firman Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa supaya apa yang akan kita lakukan ini menjadi berkat, bukan hanya bagi kita tapi bagi orang lain nanti pada waktu dilihat. Bapa, hamba-Mu percaya kalau hari ini hamba-Mu diberi kesempatan ada di rumah-Mu, sementara hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Meskipun kami hanya berempat, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap nyata bagi kehidupan kami. Kau yang telah menjagai kami, Kau yang telah memimpin kami selama ini di dalam ketaatan, kesetiaan. Kami percaya saat ini Kau ada di tengah-tengah kami, akan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Pimpin kami, beri hamba-Mu kesehatan, beri hamba-Mu hikmat, akal budi, kemampuan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami yang saat ini mengalami satu kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh dimenangkan dan dikuatkan kembali. Dan bagi jemaat yang tidak hadir, Tuhan, berikan mereka hikmat supaya pada waktu mendengarkan ini, mereka mendengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh akan kerinduan firman-Mu, bukan hanya sekedar sebagai satu pendengaran yang remeh, tetapi dengan satu cinta kepada Engkau yang dinyatakan. Meskipun mereka tidak hadir di rumah-Mu, mungkin mereka saat ini hadir di rumah mereka masing-masing atau dimanapun juga, tetapi diingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah satu hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, saat mereka akan mendengarkan, mereka akan mempersiapkan hati mereka dengan sungguh-sungguh di dalam kerinduannya, sehingga berkat Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap pribadi. Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, beri kami hikmat, akal budi, kemampuan untuk dapat menyimak, mengerti, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan lebih dalam pada pokoknya, saya ingin membahas satu hal di mana hari-hari ini sedang viral di media sosial. Hamba-hamba Tuhan lagi terjadi satu perdebatan, ya. Saya tidak menyebutkan namanya, tetapi alangkah indahnya jika mereka itu bisa saling memberikan satu masukan, bukan memberikan satu penekanan satu dengan yang lain. Tujuan pada waktu si A mengingatkan, hendaknya seorang hamba Tuhan itu jangan menyatakan bahwa dia dipakai Tuhan untuk kesembuhan-kesembuhan secara luar biasa. Kalau memang dia tidak merasa bahwa dia itu meninggikan dirinya, terima itu secara positif. Jadi gak usah dihujat kembali, diginikan, sesat apa semuanya. Kalau memang tidak merasakan bahwa dirinya menyesatkan, ya udah, terima aja itu sebagai seorang senior yang menasihati secara positif. Jadi gak usah mengambil kesempatan untuk, mungkin ada beberapa orang mencari kesempatan untuk menjadi tenar melalui peristiwa ini. Jangan sampai seperti itu. Tugas kita satu saat ini, bagaimana kita menguatkan jemaat. Bagaimana jemaat yang hari-hari biasa kita berkumpul, hari-hari biasa kita saling menguatkan. Tetapi karena ada wabah ini, kita satu dengan yang lain tidak bisa berkumpul. Oleh karena itu, saya meminta semua hamba Tuhan hendaknya saling menguatkan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan pasti positif lah, gak usah kita terima secara negatif. Kalau kena memang kita melakukan hal yang tidak baik, bertobat, gak usah dibantah. Itu aja. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang makna Paskah dan arti perjamuan kudus. Karena banyak sekali orang bertanya, ini tulah itu apa? Mereka khawatir, ini kena tulah, Tuhan lagi menulah. Nah, ini satu pertanyaan yang harus dijawab. Dan nanti melalui makan roti, perjamuan kudus, tulah itu akan berakhir. Apakah ini betul? Sehingga semua orang sekarang, meskipun tidak di gereja, semua orang pakai roti di rumah, apa semua. Apakah harus seperti itu perjamuan kudus?
Nah, saya ingin menyampaikan makna sesungguhnya, ya, karena bagi mereka nanti yang sudah mengerti makna sesungguhnya ini, mau melakukan perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing, tidak problem, tapi lakukan dengan benar sesuai firman Tuhan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu hal, di mana masalah tentang tulah ini perlu kita mengerti dengan baik. Di dalam kitab Keluaran, di dalam Keluaran pasal 11 ayat 9 dan 10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu supaya pujian-pujian yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Ayat 10-nya, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Fir'aun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ada apa sih ini? Ini kan satu hal yang sangat berbeda dari pemikiran kita. Tuhan memberikan tulah pada bangsa Israel, ya, pada bangsa Mesir, istilahnya seperti itu. Semuanya kena pada waktu itu, pokoknya nggak menurut sama Tuhan. Kan gitu kan? Bagi bangsa Israel yang nggak menurut, yang nggak mau ngasih darah di ambang pintunya atau apa, maka kena tulah. Jadi sebetulnya tulah itu seluruhnya kena. Tujuannya satu kok. Bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu bisa mengakui pada waktu itu bahwa Allah mereka yang Allah sembah itu adalah Allah yang hidup. Hanya itu aja. Bagi bangsa yang bukan pilihan Allah, ya, pada waktu itu bangsa Mesir, tulah itu diberikan supaya mereka bukan bertobat. Buktinya apa? Tuhan mengeraskan kok. Semua orang itu, Fir'aun dikeraskan supaya menolak kok. Meskipun tulah itu sebanyak apa, mereka bukan orang pilihan Allah, mereka tetap menolak apa yang telah Tuhan lakukan. Tapi bagi bangsa Israel pada waktu itu satu hal, mereka menjadi makin bisa melihat bahwa Allah mereka yang disembah, Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jika tulah-tulah itu dinyatakan bagi bangsa Israel, satu hal yang mereka bisa melihat, mereka bisa melihat kebesaran Allah makin nyata dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah mereka itu adalah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tapi bagi bangsa Israel itu celaka mereka. Mereka tidak akan bertobat karena hatinya makin dikeraskan. Bangsa Mesir maksud saya, bangsa Mesir makin ketakutan kok melihat itu. Tapi bangsa Israel bukan ketakutan. Mereka bersorak-sorak, mereka bisa melihat betapa luar biasanya Allah mereka. Buktinya apa? Di mana mereka pada waktu pertama kali diajak oleh Musa untuk keluar dari Mesir, orang Israel nggak mau kok, menolak. Tapi setelah tulah-tulah itu terjadi, mereka bisa melihat kebesaran Allah. Mereka baru keluar dari Mesir, karena mereka sudah bisa melihat kebesaran Allah. Cuman itu, harusnya melalui peristiwa corona ini, kita nggak perlu takut. Kita orang pilihan Allah kok. Kita bisa melihat bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Harusnya seperti itu. Cuman sekarang timbul macam-macam orang Kristen, ini tulah, Tuhan sedang menulah apa-apa. Tidak. Jangan pakai ilmu gatuk. Peristiwa pada waktu perjanjian lama tujuannya satu, tulah itu diberikan supaya bangsa Israel bisa melihat kebesaran Allah. Sehingga bangsa Israel mau keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Kalau Allah tidak melakukan itu, mereka tidak akan percaya sama Musa. Tapi mereka bisa melihat Allah yang berdaulat yang melakukan itu. Mereka baru percaya. Tujuannya itu aja. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tentang Paskah. Ini memang Jumat Agung, sebetulnya makna kematian Kristus bagi orang percaya. Kita semua tahu toh, kematian Kristus bagi orang percaya dampaknya satu, dosa kita terselesaikan di kayu salib. Tapi saya hari ini mau menyampaikan tentang Paskah.
Secara khusus kita semua mengerti perjamuan Paskah dengan perjamuan kudus ada satu hal yang berbeda kalau saya ngomong. Paskah itu dilakukan pada waktu perjanjian lama. Sampai Yesus pada waktu masih ada di dalam dunia, dia melakukan perjamuan Paskah. Tapi yang namanya Rasul Paulus sampai seluruh rasul, dia tidak melakukan yang namanya perjamuan Paskah, tapi perjamuan kudus. Kenapa ini? Tidak ada kata-kata Paskah di dalam perjanjian baru. Nggak ada, coba kita melihat satu pun. Nggak ada. Tapi coba kita selidiki dulu lah, supaya kita mengerti Paskah itu apa, kenapa makan roti, perjamuan kudus itu apa, dan roti hidup itu apa. Ini kita semua harus mengerti dengan baik, supaya kita tidak jadi tersesat pada waktu melakukan perjamuan kudus. Ayo kita selidiki satu-satu. Makna Paskah. Kita lihat Paskah ini terjadinya pertama kali kapan? Kita buka dalam Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai 17. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Allah pada waktu itu berkata seperti ketetapan tentang apa? Bahwa Allah telah melepaskan mereka dari cengkraman bangsa Mesir. Mereka itu dibawa keluar dari kuasanya Allah. Bukan masalah tentang apa? Tenun apa? Tulah itu. Tapi yang terutama masalah apa? Bahwa mereka bisa keluar dari penekanan bangsa Mesir, itu kuasa Allah. Dengan cara apa Allah lakukan itu? Dengan cara melakukan mujizat-mujizatnya. Air jadi darah atau apa-apa itu semuanya. Itu menjadi satu peringatan bagi mereka itu apa? Ceritakan ini kepada anak cucumu bahwa Allah telah melakukan hal ini secara luar biasa. Dengan tulah yang terakhir, anak sulung itu, dengan cara bagaimana? Melakukan satu perjamuan Paskah. Kita baca. Ketetapan untuk selama-lamanya. Terus ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari-hari pertama sampai hari yang ke-7 orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Gak usah diartikan ragi itu apa gini. Kalau tidak mengerti maknanya percuma. Yang penting ngerti maknanya, ini tujuannya apa semuanya ini. Satu tujuannya. Supaya bangsa Israel mengakui bahwa yang melepaskan mereka dari jajahan, tekanan bangsa Mesir itu adalah Allah yang hidup dengan caranya sendiri. Oleh karena itu ceritakan ini sampai turun-temurun kepada anak cucumu. Lakukan ini setiap saat supaya mereka tetap ingat bahwa yang melakukannya ini adalah Allah yang hidup. Itu Paskah. Ayatnya banyak sekali kalau kita baca sampai ayat 17 ya. Ayat 17 yang kita loncat sampai ayat 17 supaya waktunya mepet nanti ini. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ditekankan di sini apa? Pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Yang melakukan itu siapa? Allah. Itu yang mereka harus lakukan. Mengerti dengan baik soal itu. Jangan ditekankan di dalam tulah yang terakhir itu. Mereka lepas dari tulah. Bukan itu yang diperingatkan. Bukan. Tetapi yang ditekankan apa? Bahwa mereka bisa keluar dari tekanan bangsa Mesir. Tanpa kuasa Allah mustahil. Mereka tidak ada tentara, mereka tidak ada kekuatan, mereka tidak ada apapun juga. Mereka bisa keluar dari penekanan bangsa Mesir yang begitu kuat kalau bukan tangan Allah yang bergerak. Itu harusnya menjadi satu peringatan bagi mereka. Dan ini harus diceritakan kepada anak
artinya apa? Kebesaran Allah yang melakukannya itu di dalam kehidupan mereka. Ini harusnya kita mengerti dengan baik. Dan di sela-sela itu semuanya, di perjalanan mereka nanti di apa namanya, di padang gurun itu, Allah bekerja secara luar biasa pada waktu mereka kelaparan. Allah beli roti mana? Tapi yang dipegang oleh mereka apa, bangsa Israel ini? Bangsa yang tegar tengkuk. Bukan maknanya. Bahwa roti mana itu apa? Mereka malah mengagumi yang namanya Musa. Mereka mulai lupa tentang janji Allah. Janji Allah yang bagaimana? Mereka akan diberi satu kebebasan dari dosa sesungguhnya melalui anaknya Kristus yang dijanjikan itu. Mereka mulai berpikiran yang macam-macam, tidak mengerti makna bahwa semuanya itu Allah lakukan pada waktu mereka di gurun pasir itu. Allah memberikan awan tiang api, Allah memberikan makanan apa semua. Itu semua Allah lakukan supaya mereka makin percaya. Harusnya mereka makin percaya kepada Allah. Mereka harusnya bisa melihat Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memimpin mereka. Tapi yang mereka kagumi siapa? Musa akhirnya. Sehingga pada waktu Yesus datang di dunia, dibanding-bandingkan dengan siapa? Musa. Mereka hanya dipikir apa? Secara materi saja. Yang diingat apa? Bahwa mereka dikasih makan. Ini kejadian terjadi lagi. Sehingga di dalam, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26. Nanti kita mengerti loh semuanya ini dengan baik. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang. Ini kan satu pemikiran yang sangat salah sampai saat itu. Orang-orang bergerumun mengikut Yesus, dia kejar Yesus kemanapun juga, bukan karena bisa melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Apa yang mereka kejar, apa yang mereka ingin dekati itu adalah Allah yang datang di dunia. Tetapi apa? Mereka dikenyangkan perutnya. Sehingga mereka mulai tanya lagi, mulai kejar lagi, rasanya kagum. Tapi karena apa? Dikenyangkan perutnya. Betulan Tuhan itu pada waktu Yesus itu pada waktu itu dia berkata apa? Kepada orang-orang itu semua, kamu cari aku karena kamu telah dikenyangkan. Karena kita tahu semuanya, ayat sebelumnya, mereka semuanya apa? Dikenyangkan 5.000 orang lebih. Mereka makan roti bahkan lebih. Sehingga mereka kesenangan, mereka kejar Yesus bukan karena mereka tahu bahwa ini adalah juru selamat, bukan, tetapi mereka merasa apa? Bahwa ini adalah orang yang bisa mengenyangkan mereka. Kalau kita lihat terus ayat selanjutnya apa coba? Ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Diingatkan ini. Saya loncat langsung. Diingatkan bangsa Israel. Jangan kagum dengan Musa, tapi kagumlah dengan Allahmu yang memimpin engkau. Ayat 33 kita lihat. 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Memang roti dari Allah itu adalah roti dari surga yang memberi hidup dari dunia. Terus dia gambarkan apa? 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikan kami roti itu senantiasa. Mereka semua kepingin roti hidup itu sesungguhnya. Dan Yesus mulai berkata, akulah roti hidup. 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadamu, ia tidak akan haus lagi. Dia ini loh roti hidup. Percaya bahwa dia ini adalah apa? Roti hidup artinya apa? Yang memberi kau hidup kekal.
Bukan makan roti yang bisa membuat kita hidup kekal, tapi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang membuat kita hidup kekal. Makan roti yang bisa membuat hidup kekal itu bagaimana? Percaya sama Tuhannya. Ayat 36 yang kita baca. Tetapi aku telah berkata kepada sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Tuhan Yesus sampai pada waktu itu ngomong, aku inilah roti hidup, aku yang akan memberikan kamu hidup kekal. Percaya, tapi kamu tidak percaya. Ayat 41. Maka bersyukur-syukurlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Gak percaya, aneh-aneh itu. Dia ngomong Allah akan memberikan roti supaya siapa makan hidup kekal. Akulah roti itu. Mereka tidak percaya karena di otak mereka cuma satu, tentang apa? Makanan. Tidak ngerti maknanya apa arti kata yang ini Yesus sampaikan. Percaya memperoleh hidup kekal. Bukan makan tubuhnya Yesus, bukan minum darahnya Yesus. 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anaknya Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Gak percaya toh? Intinya kan gak percaya bahwa Yesus Tuhan. Kita buka 48 langsung ayatnya. Ayat 48 maksud saya. Akulah roti hidup. Terus, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Terus, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dia ngomong kayak gini tapi diterima secara literal sama mereka. Mereka nggak ngerti maknanya. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ini tidak akan mati. Dia ngomong inilah roti yang turun dari surga. Dia datang dari surga ke dunia. Dia itu berupa manusia atau roti? Dia kan manusia, percaya, itu loh maknanya. Ya, 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dagingku, saya mau tanya sekarang sama kita semua. Yesus ngomong kayak gitu, yang menyelamatkan kita ini karena kita makan dagingnya Yesus atau kita percaya sama dia? Percaya sama dia. Bukan kita makan dagingnya Yesus, apalagi Yesus pada waktu itu dia ngomong kayak gitu, dia belum mati disalib kok. Dagingnya masih utuh, bener gak? Dan dagingnya Yesus tidak pernah kita makan. Tapi pada waktu dia berkata, inilah tubuhku yang dijadikan, nanti kita sama-sama baca. Ini kan dia ngomong peringatan bagi aku. Ini merupakan satu gambaran tentang salib itu, tentang dirinya yang dicabik-cabik itu. Saya teruskan 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ini kan pikiran gak betul itu. Kapan Yesus ngomong suruh dia makan dagingnya, tubuhnya Yesus? Saya buktikan bahwa Yesus tidak pernah ngomong. Bahkan tidak pernah kita disuruh bayangkan pada saat kita makan perjamuan kudus itu kita betul-betul makan tubuhnya Yesus. Gak pernah diajarkan seperti itu. Saya akan buktikan ini. Kita baca terus. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kita tidak pernah makan daging dan tubuhnya Yesus. Benar gak? Ini kan gambaran semua, coba kita lihat ayat 54. Terus kita baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya apa? Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Kita makan, kita tidak akan memperoleh hidup kekal, gitu loh. Makan-makan biasa itu loh. Tapi pada waktu Yesus berkata,
dagingku adalah benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia berbicara tentang kekekalan. Jika kita percaya sama Dia yang telah mati untuk kita, itu kita memperoleh kekekalan. Dia bukan berbicara tentang harus makan tubuh dan darahnya. Maknanya seperti itu. Coba kita teruskan aja. Nanti kita bisa tahu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kapan kita pernah makan daging dan tubuhnya Yesus? Ayat 57. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kita semua berpikiran pada waktu zaman kita rasakan ini dagingnya Tuhan, kita makan Tuhan. Salah. Tujuannya apa? Coba kita lihat ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makan roti itu kita tidak pernah diajarkan supaya kita makan tubuh dan darahnya Yesus. Nggak pernah. Karena apa? Coba makin jelas ini kita lihat di dalam ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adalah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kalau saya pada waktu itu pengertiannya harus makan tubuhnya Yesus dan darahnya Yesus, ya iman saya goncang lah. Maksud cara kayak gini sih keselamatan? Makan tubuhnya dia dan minum darahnya dia baru kita selamat. Saya gak mau jadi pengikutnya Yesus kalau saya seperti itu. Terus 62. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dia jangan diterima secara literal. Kita disuruh makan darah, makan daging dan minum darahnya. Dia berkata itu tentang roh, tentang iman, tentang percaya. Bahwa melalui apa? Kematiannya di kayu salib, dia memberikan hidupnya bagi kita. Dagingnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk kita. Kita memperoleh hidup kekal. 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jelas seperti ini semuanya. Nah, sekarang kita lihat lebih jelas lagi, kita lihat tentang perjamuan Paskah yang Yesus lakukan pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini. Jadi kita mengerti tentang tujuan tula diberikan, ya. Terus kita mengerti tentang Paskah, perayaan Paskah bagi bangsa Israel pada waktu itu karena apa? Allah telah membebaskan mereka bukan dari kutuk tula, tetapi membebaskan dia dari kuasa Mesir dengan tangan Allah. Harus diceritakan, betul ya? Tula itu diberikan bagi bangsa Mesir supaya bangsa Israel bisa melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga mereka percaya mereka keluar dari tekanan bangsa Mesir. Dan roti hidup, Yesus ingatkan bangsa Israel itu loh yang, aduh, kalau saya pikir-pikir, ya, tapi kalau orang tidak dapat anugerah itu repot ya. Allah bekerja begitu luar biasa bagi mereka yang cuma diingat apa? Roti mana yang dapat kuasa dari Musa. Padahal roti sesungguhnya Yesus berkata, aku inilah roti hidup, roti sesungguhnya. Kalau kamu makan mana, setelah kamu kenyang, keluar lagi. Kamu harus cari aku, betul-betul percaya sama aku, kamu memperoleh hidup kekal. Nah, dibuktikan sekarang pada waktu Yesus masih ada dalam dunia, dia merayakan perjamuan Paskah, bukan perjamuan kudus. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-7. Sudah berapa menit ini? 29. Ya, tak kejar cepat ya. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu
hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yesus merayakan hari Paskah karena dia masih di dalam perjanjian lama pada waktu itu. Dia tetap diingatkan akan hal itu. Ya, kita baca ayat selanjutnya. 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus, Yohanes, katanya pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah. Yesus ngomong, perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Dia orang Yahudi kok, dia tetap taat dalam hal itu. Benar gak? Dia lakukan itu semuanya. Nah, terus kita lihat ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, terus katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Kata menderita ini kita tahu tuh dia akan menerima salib itu, benar ya? Dia ingin tetap makan Paskah bersama, merayakan Paskah sukacita ya. Terus kita lihat. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan bersyukur lalu berkata, ambillah ini dan bagian ini di antara kamu. Jadi pada waktu dia mau melakukan perjamuan Paskah itu, dia mengangkat roti dulu dan dia mengucapkan syukur atas berkatnya. Ya, terus sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, diingatkan ini ya, dan jadi dia ngomong ya, bahwa dia akan mengalami satu penderitaan salib, dan dia mulai ngomong, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Pada waktu Paskah, hubungannya apa? Perayaan Paskah dengan apa perkataan Yesus? Kita mengerti semua. Gambaran tentang orang Israel keluar dari Mesir, itu kalau bukan tangan kuasa Allah yang melakukan, tidak mungkin bisa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yesus, tanpa Kristus, tidak mungkin kita bisa keluar dari kutuk dosa. Nggak mungkin. Tidak mungkin kita bisa lepas dari kutuk dosa. Dan dia mulai mengatakan ini semuanya. Ia mengambil roti, mengucap syukur, menjaganya dan berikan kepada mereka. Kata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatannya menjadi peringatan akan aku. Diingatkan. Bahwa dia ngomong sebelum, tadi dia ngomong sebelum dia akan mengalami penderitaan, dia akan melakukan perjamuan Paskah. Di dalam perjamuan Paskah dia mulai mengingatkan makna Paskah sesungguhnya yang ada nantinya mengarah kepada dirinya. Di mana Paskah sebelumnya mereka memiliki suatu pemikiran yang ditekankan pada waktu itu bahwa Allah telah melepaskan mereka dari kuasa cengkeraman bangsa Mesir melalui apa? Tulah-tulah itu, benar ya? Tetapi sekarang Yesus mulai mengingatkan kepada mereka, mulai sekarang ingat bahwa nanti aku akan mati di kayu salib, dan pada waktu kamu merayakan Paskah, ya, makan roti dan minum anggur, hendaknya kamu ingat bahwa aku melepaskan kau dari kuasa dosa. Caranya bagaimana? Dia ingatkan tubuhnya yang telah diberikan untuk kita, bukan dimakan sama kita, ya, bukan dimakan, tetapi tubuhnya digambarkan apa? Seperti roti yang dicabik-cabik gitu loh. Ingat itu, bahwa dia itu mati, dihancurkan tubuhnya di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Pada waktu kita makan perjamuan itu kita ingat, Yesus telah mati bagiku. Darahnya dicurahkan untukku. Yang digambarkan seperti roti ini yang aku makan. Oleh karena itu, jika aku masih jatuh dalam dosa, ampuni aku Tuhan. Kau sudah mati bagiku seperti ini. Tubuhmu digambarkan seperti roti yang dihancurkan ini. Aku gak layak lagi kalau aku tetap lakukan dosa ini. Aku gak boleh lakukan dosa ini. Minta ampun. Harusnya seperti itu. Terus ayat 20-nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi
bagi kamu. Ngerti nggak kita semuanya? Perjanjian baru dia ngomong. Melalui kematiannya ada satu perjanjian, kamu percaya kamu memperoleh hidup kekal. Amin. Anugerah dicurahkan melalui dirinya. 21. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkannya. Ini lepas. Sekarang kalau kita lihat ayat ini secara keseluruhannya, penekanannya di dalam ayat 21. Jelas sekali Yesus pada waktu itu belum disalib, tubuhnya belum dihancurkan, tapi dia memberikan apa? Pada waktu makan roti dan minum anggur, diberikan apa? Pengertian, sebuah gambaran bahwa nantinya dia akan penderita disalib, bahwa dia akan, tubuhnya akan dihancurkan. Tubuhnya dihancurkan di kayu salib itu untuk siapa sih? Darahnya dicurahkan itu untuk siapa sih? Untuk kita yang telah melakukan dosa, untuk kita yang manusia berdosa ini loh. Itu yang dia ingin gambarkan kepada kita. Tapi akibatnya apa sekarang? Orang-orang percaya. Pada waktu zamannya Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat orang-orang Kristen pada waktu itu di Korintus yang egois luar biasa. Yang tidak bisa melihat kasih Kristus yang dicurahkan secara luar biasa. Orang Kristen pada waktu itu yang mengaku dirinya sudah menerima kasih Kristus, tapi tidak ada kasih dalam dirinya. Sehingga Rasul Paulus pada waktu itu marah sama jemaat yang ada di Korintus. Dan dia mulai menuliskan surat di dalam 1 Korintus pasal 11. Ayat 11. Maaf, maksud saya 17 langsung. 17. Ya. Dalam peraturan-peraturan yang begini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Pertemuan-pertemuan itu apa? Pada waktu persekutuan itu loh. Mereka itu tidak ada satu hal memuliakan Tuhan, tidak ada kasih, tetapi mereka itu saling apa? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Langsung kita buka ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Terus 21. Sebab pada perjamuan itu tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. 22. Apabila kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu dalam hal ini? Aku tidak memuji. Orang yang sudah mengerti makna perjamuan kudus, orang yang sudah mengerti makna kematian Kristus bagi kita di dalam kasihnya, tetapi hidupnya tidak ada kasih. Rasul Paulus pada waktu itu marah sama mereka. Sehingga diingatkan, dia mulai berkata di dalam perjamuan kudus ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Diingatkan kembali sama Rasul Paulus. Kamu itu loh sudah jadi orang percaya, kalau kamu seperti itu hidupmu. Egois luar biasa. Bukan saling menguatkan, bukan saling memberi, bukan saling menyatakan kasih Allah secara luar biasa, tetapi keegoan makin luar biasa. Sekarang di dalam wabah corona ini, orang makin nyata di dalam keegoannya. Satu dengan yang lain, egonya luar biasa. Tapi anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Harus ditunjukkan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita makin nyata.
Jika dia mulai ingatkan ini semuanya, dia ngomong apa? Coba kita lihat ayat 24. Dia tulis apa? Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Diingatkan perkataan Yesus itu loh. Bahwa kalau kamu makan perjamuan kudus, kamu harus teringat bahwa Yesus telah mati bagimu, memberikan hidup bagimu. Layaknya kamu harus hidup yang benar. Layaknya kamu harus hidup meninggikan dia di dalam kasihnya, satu dengan yang lain saling mengasihi. Harusnya seperti itu loh. Perjamuan kudus, kita harus introspeksi diri. Perjamuan kudus bukan kita ngomong di dalam hati kita, aku sudah makan dagingnya Tuhan, minum dagingnya Tuhan, segala apa-apa hilang semua. Tetapi di dalam kehidupan yang nyata tidak ada kasih Kristus. Bukan seperti itu makna sesungguhnya. Tapi makna sesungguhnya dalam waktu kita makan perjamuan kudus, kita teringat bahwa Yesus sudah memberikan segala sesuatu untuk hidup kita. Sehingga pada waktu kita makan roti, kita ingat, Tuhan ampuni aku. Jika aku percaya tubuhmu dihancurkan bagi aku. Yang aku peringati hari ini Tuhan. Yang aku percayai seperti roti yang aku makan ini Tuhan. Tubuhmu dihancurkan seperti ini Tuhan. Gak layak kalau aku tetap melakukan dosa. Darahmu merupakan perjanjian baru. Perjanjian baru yang memiliki satu makna. Melalui pengorbananmu di kayu salib, Kau telah memberikan aku hidup kekal. Sebuah perjanjian baru yang aku percaya dan aku minum anggur ini yang dilambangkan sebagai darahmu yang telah memberikan hidup bagiku. Ampuni aku Tuhan, mulai saat ini aku mau hidup di dalam kasih-Mu. Aku ingin menyatakan terang-Mu dalam hidupku. Harusnya seperti itu. Jika ini kita mengerti dengan baik hari ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan satu perjamuan kudus bersama-sama di sebuah kelompok gereja. Anda bisa lakukan di rumah, di keluarga masing-masing. Sebab kepala rumah tangga adalah imam. Jika mungkin suamimu belum mengerti kebenaran firman Tuhan, engkau bisa memimpin, gak apa-apa. Tapi ajarkan ini dengan benar. Bukan cuma makan roti, minum anggur, tidak mengerti maknanya sesungguhnya. Percuma. Akan menjadi kutuk bagimu. Artinya apa? Tidak akan menyelamatkan engkau. Tapi kalau kau mengerti dengan baik, akan menjadi berkat bagi engkau. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang terbatas waktunya ini Tuhan, melalui firman Tuhan yang terbatas ini boleh menjadi berkat kami semuanya. Tuhan berkati jemaat, Tuhan berkati dan segala hal, supaya mereka boleh menerima melalui firman ini menjadi sukacita dan tidak takut menghadapi situasi apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.